Baharudin. Hadir. Herunisa. Hadir. Laili Nur Abifah. Hadir. Lutfi Ansori. Hadir. Miftahur Rahmah. Muhammad Irfani. Hadir. Muhammad Faisal Badani. Muhammad Raihan Akbar. Nur Ramaniatul Jannah. Hadir. Subdastian Nur. Hadir. Wahyu Ramdhani. Hadir.
kita pada hari ini adalah perencanaan karir untuk masa depan, aspek perkembangan, wawasan, dan kesiapan karir. Nah, itu adalah topik kita pada hari ini. Nah, ini adalah apa sih pentingnya perencanaan karir bagi kalian? Kalian yang sudah di kelas 9 nantinya akan ke jenjang selanjutnya, ke jenjang yang lebih tinggi, harus tahu nih perencanaan karirnya. Nah, ini pentingnya. Definisi perencanaan karir adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi tujuan karir yang baik dari jangka pendek maupun jangka panjang, serta mengembangkan strategi untuk mencapainya melalui pendidikan, pengalaman, dan pengembangan keterampilan kalian nantinya. Pentingnya perencanaan karir. Nah, kalian harus tahu apa pentingnya perencanaan karir untuk masa depan kalian. Nah, yang pertama dulu, mengapa penting? Mengapa penting perencanaan karir bagi kalian? Yang pertama, karir itu akan memberikan arahan dan tujuan untuk hidup yang lebih jelas, ya. Kemudian membantu mengoptimalkan potensi diri. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan dan kesuksesan karir nantinya. Kemudian yang keempat, manfaat perencanaan karir mengurangi risiko salah pilih karir, ya. Mengurangi risiko salah pilih karir, itu pentingnya. Nah, manfaatnya ada beberapa manfaat di sini. Yang pertama, fokus pada tujuan yang realistis. Nah, kita menghidupi dunia nyata, jadi kita harus fokus. Perencanaan karir harus direncanakan dengan benar-benar. Kemudian pengembangan keterampilan terarah. Nah, keterampilan kalian akan terarah nantinya. Nah, ya. Kemudian meningkatkan prospek finansial kalian, itu penting ya. Nah, untuk karir sukses, finansial juga sukses. Kemudian kepuasan hidup yang lebih tinggi. Nah, kita akan lebih puas hidupnya kalau karir sukses, finansial oke. Nah, maka kepuasan hidup kita juga akan lebih tinggi. Kemudian pentingnya merencanakan karir. Mengapa tadi pentingnya? Dan ini adalah risiko tanpa perencanaan. Nah, ini risiko kalau kalian tidak merencanakan masa depan nih. Bagaimana risikonya? Yang pertama, kebingungan dalam memilih karir. Oh, saya mau masuk apa? Oh, mau jurusan apa? Bingung, asal masuk jurusan, lalu nantinya bingung dalam memilih karir, ya kan? Jadi harus direncanakan dengan matang. Kemudian pemborosan waktu dan energi. Nah, sangat menguras waktu dan energi. Kalau kalian salah pilih karir, waktu dan energi terkuras di situ. Ketidakpuasan dalam bekerja. Nah, karena tidak matang dalam pemilihan karir, maka maunya masuk ke mana, ternyata bekerjanya di mana. Nah, lalu tidak puas dalam bekerja, banyak mengeluhnya akhirnya, ya. Kemudian yang keempat, potensi diri tidak berkembang optimal. Nah, tidak berkembang secara optimal karena tadi karir tidak direncanakan dengan matang. Nah, bagaimana langkah-langkah merencanakan karir? Ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama, mengenali diri kalian sendiri, ya. Mengenali diri sendiri. Yang pertama itu mengetahui minat kalian, bakat kalian apa, kemudian nilai pribadi kalian. Itu harus kalian kenali dari sekarang, ya. Karena sudah kelas 9 kan, mau ke jenjang yang lebih tinggi, harus ini minat aku apa, bakat aku apa, ya. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan karir. Nah, tujuan karir kalian mau kemana? Membuat tujuan yang jangka pendek dan jangka panjang. Kalau tujuan saya mau jadi profesi A, jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa, ya, harus dipikirkan itu. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan informasi. Nah, mengenali berbagai
misalnya ini kelas 9 mau SMA apa SMK. Nah kan kalau mau jadi dokter pilihnya ke SMA. Kalau mau misalnya habis SMK mau langsung bekerja, nah SMK kan ada kejuruannya. Nah itu harus dipikirkan untuk pendidikan lah. Pelatihan harus sering mengikuti pelatihan, misalnya ikut-ikut di desa atau ikut di PLK, nah, supaya mengasah keterampilan dan pengalaman yang mendukung tujuan karir. Nah pengalaman juga harus ada ya. Kemudian evaluasi dan penyesuaian, menilai kemajuan sampai mana kita, kemudian merevisi rencana bila diperlukan. Nah kalau ada rencana yang kurang, ibaratnya kurang dari kita, nah bisa direvisi rencana kita. Ini ada contoh di sini, seorang siswa bercita-cita menjadi dokter. Maka dia perlu mengetahui kemampuan akademiknya. Nah, dengan mengikuti pendidikan yang relevan. Yang relevan pendidikannya kalau dokter jurusannya harus IPA. Ada mau jurusan bahasa misalnya kan. Nah, kemudian mengasah keterampilan komunikasi serta empatinya. Nah itu beberapa langkah-langkah perencanaan karir. Kemudian rumus pemilihan karir. Nah ini rumus pemilihan karir ya. Di sini karir yang sesuai itu sama dengan minat plus bakat plus nilai plus peluang. 4 itu ya. Nah minat itu apa yang disukai dan yang ingin kalian tekuni, itu minat. Kalian harus tahu itu ya, apa minat kalian, apa yang kalian sukai dan harus ditekuni. Kemudian bakat. Bakat itu adalah kemampuan atau keahlian yang kalian miliki. Bakatnya apa? Nah harus dikenali ya, kenali diri sendiri. Ini bakat saya di mana nih, kan? Kemudian nilai. Nilai itu adalah prinsip dan tujuan yang ingin dicapai. Nah tujuan kalian apa? Kalian ingin mencapai apa? Ya. Nah, kemudian peluangnya. Peluang itu adalah ketersediaan pekerjaan ya, atau prospek di masa depan. Nah, kalian harus tahu dengan mencari informasi tadi, dengan menggali informasi untuk peluang kerjanya. Jadi karir yang sesuai, karir yang sukses itu rumusnya minat plus bakat plus nilai dan plus peluang. 4 itu. Kalau sudah ada 4 itu, karir sesuai dan sukses. Contoh penerapannya. Ini untuk profesi guru ya. Contoh penerapan profesi guru, guru minatnya mengajar. Nah, bakatnya adalah komunikasi, berbicara dan sabar. Jadi guru itu harus sabar, pada boleh yang marah-marah ya kan. Nah, kemudian nilainya, nilai dari profesi guru ingin bermanfaat bagi generasi muda. Nah, membagikan ilmu bermanfaat bagi generasi muda. Kemudian peluang. Nah, di sini peluang banyak sekolah yang membutuhkan guru. Nah, itu adalah rumus perencanaan karir untuk profesi guru. Nah, kesimpulannya profesi guru itu sesuai dengan minat, bakat, nilai, dan peluang. Oke, sampai di sini. Oke, selanjutnya, ini materi sudah. Sekarang, ibu mau tanya kepada kalian, cita-cita kalian
tiga. Nah, silakan diskusikan ya. Oke, kalau ada yang kurang memahami bisa ditanyakan dengan ibu. Mungkin ada yang ditanyakan, ada yang kurang mengerti. Ya, ini kelompok 3 ya. Kalau ada yang kurang mengerti silakan ditanyakan tentang perencanaan karir. Gimana? Ya, silakan kalian berdiskusi ya tentang karir. Gimana? Ada yang kurang mengerti? Mengerti aja. Oke. Ya, bagaimana kelompok 2? Ya. Oke. Kelompok 3, bagaimana? Oke? Oke, ya, kita akan diskusikan.
profesi yang diminati, membuat strategi atau rencana tindakan, misalnya pendidikan dan pelatihan, mengevaluasi dan menyesuaikan rencana secara berkala. Berikan contoh penerapan dalam pemilihan karir, yaitu minat, bakat, dan peluang dalam pemilihan salah satu profesi. Misalnya pada profesi dokter, yang umumnya membantu orang sakit dengan bakat, kemampuan belajar sains dan keterampilan berkomunikasi dan nilai peduli terhadap kesehatan orang lain. Peluang yang didapat, kebutuhan tenaga medis di masyarakat tinggi. Dan kesimpulan daripada itu, profesi dokter sesuai dengan minat, bakat, nilai, dan peluang. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk selanjutnya kelompok 2. Maju, silakan. Oke, kelompok 2. Silakan maju berjejer, perkenalkan anggotanya. Ayo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Muhammad Faisal Jari. Nama saya Ahmad Maulana. Nama saya Muhammad Nur Khairul Alam. Nama saya Muhammad Rizky. Nama saya David Cita. Kami akan mempresentasikan jawaban dari Kelompok 2. 1. Mengapa perencanaan karir penting? Agar memiliki paduan jelas dalam memilih pendidikan dan pekerjaan, membantu mengatur prioritas hidup dan pengembangan diri, mengurangi resiko kegagalan atau ketidakpuasan dalam karir. 2. Bagian langkah-langkah perencanaan karir. 1. Mengenali diri sendiri, minat, bakat, dan nilai. 2. Menuntut pilihan profesi yang sesuai. 3. Menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang diperlukan. 4. Mencari informasi peluang karir dan prospek kerja. 5. Melakukan evaluasi berkala dan menyesuaikan rencana. 3. Daftar penerapan rumus pemilihan karir. Proses guru, minat mengajar dan berbagi ilmu, bakat komunikasi dan kebolehan mengajar, nilai bagi generasi muda, peluang banyak sekolah membutuhkan guru yang komponen kesimpulan, profesi guru cocok karena sesuai minat, bakat, nilai, dan peluang. Sekian dari kami, kelompok berat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan. Ya, bagaimana? Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung bacakan. Perkenalkan, nama saya Dian. Nama saya Wahyu Ramdhani. Nama saya Lufian Sari. Nama saya Muhammad Irfani. Nama saya Ahmad Maulana. Mengapa perencanaan karir penting? Membantu mempersiapkan masa depan dengan lebih terarah, menjadi pedoman dalam mengambil keputusan pendidikan dan karir, meningkatkan peluang sukses dan kepuasan dalam bekerja. 2. Ujian langkah-langkah perencanaan karir atau analisis diri, minat, bakat, dan nilai. 2. Menentukan tujuan karir jangka pendek. Ya, 3. Pastikan peluang karir yang tersedia.
selanjutnya. Oke,